Go. Selamat pagi Bu Yun. Selamat pagi Bu Ang. Apa kabar Bu Yun Tantri? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bu Ang sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Maaf ya Bu, sebelumnya saya meminta waktu Ibu gitu ya, kalau misalnya saya mengganggu. Jadi Bu Yun harus menemui saya gitu Bu Yun. Tidak Bu Ang, kebetulan saat ini saya masih kosong jam, artinya anak-anak memang sedang mengikuti pembelajaran yang lain. Jadi nggak masalah Bu. Alhamdulillah gitu ya Bu. Baiklah Ibu Yun Tantri, gini, saya akan meminta waktu Bu Yun sebentar gitu ya untuk kegiatan praobservasi. Nah, sepertinya saya yang seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Yun Tantri. Monggo Bu. Jadi kegiatan ini ya Bu Yun Tantri bertujuan untuk membantu Bu Yun Tantri dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bu Yun dalam kompetensi mengajar. Kemudian di sini nanti kita bisa mengobrol santai saja ya Bu untuk melihat kesiapan Bu Yun dalam melaksanakan pembelajaran besok. Nah, dalam tahap observasi nanti kita bercerita santai saja dari perbincangan hari ini. Apakah Bu Yun Tantri harapkan Bu, ada yang Ibu harapkan? Ya, kalau saya mendengar apa yang tadi Bu Angga ini sampaikan, hasil obrolan yang terkesan santai, tetapi nanti harapannya kita artinya saya secara pribadi bisa lebih belajar lagi ya. Artinya saya bisa sharing dengan persiapan ataupun mungkin nanti jika diperkenalkan sampai dengan ke pelaksanaan ya Bu ya, sampai dengan ke pasca nanti mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini bisa mengembangkan intelektual saya Bu, dalam mengembangkan saya secara profesional sebagai guru, bagaimana mengembangkan diri saya untuk bisa mengajar yang baik, untuk bisa melayani peserta didik kita dengan baik. Tentunya seperti itu ya Bu ya. Iya, begitu Bu. Nanti kita akan berbagi informasi ya Bu dan sharing terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas besok. Nah, semoga saya bisa membantu Ibu dan Ibu tidak terbebani ketika nanti saya masuk ke kelas Ibu. Iya, kebetulan besok saya masuk di 11 MIPA 2 Bu. Jadi iya memang di 11 MIPA 2 kan kebutuhan, karakter, gaya belajar anak-anak itu kan berbeda sekali. Jadi memang sangat perlu sekali kita melakukan sharing informasi seperti ini ya Bu ya. Iya. Gini Bu, kalau boleh tahu besok materi yang akan Ibu sampaikan di kelas itu tentang apa ya Bu? Kebetulan besok untuk materi yang disampaikan, karena ini awalan masuk semester 2, jadi saya mengikuti KD 3.6, dimana memang di kelas 11 kita ada 10 KD, 5 KD di semester kedua. KD yang pertama itu rencana saya besok berdasarkan desain pembelajaran yang sudah saya susun, saya akan menyampaikan materi talking by phone untuk anak-anak, untuk mapel bahasa dan sastra Inggris. Nah, untuk tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan dokumen perangkat mengajar saya. Untuk pertemuan besok saya ada beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur dan tata bahasa yang digunakan pada materi talking by phone itu sendiri. Kemudian yang kedua menganalisa beberapa ungkapan yang digunakan saat anak-anak melakukan perbincangan melalui telepon. Kemudian yang ketiga nanti juga ada kegiatan pencapaian kompetensi skill untuk writing. Jadi nanti menyusun dialog dengan media talking by phone itu tadi Bu. Ada 3 tujuan pembelajaran saya besok. Nah, dari 3 tujuan pembelajaran itu kira-kira apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran besok pagi? Baik, sampai dengan hari ini yang sudah saya siapkan tentu saja yang pertama RPP ya Bu ya. RPP sudah saya siapkan sesuai dengan sintaknya. Kemudian yang kedua bahan ajar, kemudian media ajar, kemudian saya juga membuat instrumen penilaian untuk anak-anak gitu. Ya. Nah, kemudian dari apa yang sudah Ibu siapkan, saya pikir itu sudah lengkap sekali ya Bu. Nah, di sini tentunya ada materi yang kira-kira nanti akan sulit ya, yang mungkin ada beberapa anak yang bisa daya tangkapnya cepat, ada yang daya tangkapnya mungkin agak rendah. Nah, kira-kira bagaimana Ibu menyikapi itu Bu? Iya.
Rencana saya terkait dengan kembali lagi ke desain ya Bu ya, yang sudah saya siapkan. Jadi untuk mengantisipasi perbedaan karakter, kebutuhan dan juga gaya belajar siswa, saya mencoba menerapkan metode di sini yang saya gunakan metode problem based learning. Tetapi nanti saya akan mencoba untuk istilahnya mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang bersifat diferensiasi, karena perbedaan karakter, kebutuhan dan gaya belajar siswa itu sendiri. Jadi saya mencoba ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak. Bagus sekali ya Bu itu. Berarti nanti ketika Ibu mempersiapkan pembelajaran diferensiasi, nanti kira-kira apa saja alat-alat media yang mungkin akan Ibu siapkan? Iya, tadi saya sampaikan di salah satu tujuan pembelajaran itu kan ada menyusun, artinya ada pengembangan kompetensi skill menulis ya Bu ya. Di sana nanti untuk menulisnya, anak memang saya suruh untuk menulis dialog. Nah nanti rencana saya berdiferensi produk yang akan saya tanamkan, artinya saya mencoba melihat gaya belajar anak-anak begitu kan. Mungkin ada yang memang suka dengan media digital, ada yang mungkin dengan media papan, atau mungkin dengan media kertas. Jadi istilahnya saya memberikan kebebasan untuk anak-anak nanti saat membuat produk itu bisa bervariasi, artinya sesuai dengan apa yang siswa itu mampu untuk dia lakukan, seperti itu Bu. Kalau saya amati ternyata Bu Yun itu sudah menyiapkan secara detail sekali ya. Kira-kira untuk setiap pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas gitu ya Bu. Harapannya nanti terwujud ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan, karena kadang saat kita masuk di kelas itu kondisi anak-anak itu juga kadang di luar ekspektasi kita ya. Ada anak yang siap, ada yang tidak. Bahkan anak-anak berangkat ke sekolah terkadang istilahnya ada masalah atau apa yang membuat perasaan mereka bervariasi juga. Jadi nanti kita harapannya tercapai, tapi kalaupun misalnya ada kendala, mudah-mudahan nanti bisa kita cari solusi ya Bu ya. Gitu. Nah selanjutnya begini Bu Yun, kira-kira yang mau Ibu tingkatkan dan kembangkan di kompetensi yang Ibu miliki, di kompetensi yang apa ya Bu? Kalau saya jujur ya Bu ya, memang karena sesuai dengan perkembangan zaman, artinya memang kita yang harus haus dengan yang namanya belajar apapun, belajar untuk pengembangan diri, terutama untuk intelektual saya, terutama mungkin itu bisa saya lakukan dengan berdiskusi dengan forum NGMP di sekolah. Kemudian ada juga mungkin saya kadang belajar mandiri, baik itu secara offline ataupun online, atau mungkin dengan platform Merdeka Mengajar ya Bu ya. Di PMM itu kan banyak sekali yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari di sana. Mungkin di samping juga aplikasi-aplikasi lain yang menyupport untuk mengembangkan diri saya sendiri. Baiklah Bu, bagus sekali apa yang sudah Ibu ceritakan ke saya ya, sharing kita hari ini. Nah selanjutnya kira-kira ada nggak strategi yang akan Ibu laksanakan untuk mencapai kompetensi itu Bu? Strateginya mungkin yang pertama, kalau saya mencoba berdiskusi dengan teman ataupun belajar mandiri ataupun melalui aplikasi PMM misalnya begitu, mungkin saya akan mencoba untuk selalu update dengan informasi dan berita. Dengan nanti setelah saya mendapatkan informasi tersebut, mungkin secara sederhana saya akan membuat rundown istilahnya schedule saya dengan penjadwalan. Artinya saya harus menjadwal apa yang menjadi target saya. Paling tidak karena ini untuk semester 2 ya 6 bulan ke depan lah ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa untuk saya terapkan di semester yang akan datang, atau mungkin memang diupayakan untuk bisa segera saya lakukan apa yang sudah saya dapatkan gitu. Bagus sekali Bu Yun Tantri sudah menyiapkan pembelajaran dengan baik sekali ya. Nah semoga apa yang Ibu lakukan bisa untuk memenuhi kebutuhan siswa, kemudian pembelajaran diferensiasi yang Ibu terapkan produk ya Bu itu lancar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all my beloved brilliant students. How are you today? I'm fine, thank you. I'm really good today. Okay, my class. Before we start our lesson today, would you mind one of you to lead reading together? Rafi? Okay. Okay, Rafi, please. Attention. For we start lesson, let's pray together. Begin. Finish. Scream to the teacher. Good morning, my student. Okay, for the next, please stand up to sing Indonesia Raya to develop our love and our nationalism to our country. Would you mind one of you in front of your class to lead sing Indonesia Raya? Please. Indonesia bersatu, tanahku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Can you sit, please? Okay, audio student, after sing Indonesia Raya, I would like to check your attendance. Anyone of you got absent today? Yes. Total. Nada? What's going on with Nada? Easy? Oh, okay. Let's wait for her. She will be better soon. And she also will attend our classroom. Okay, my class. You know that today all of you joined English class. As everybody know that English is a difficult subject, right? Okay, but you have to remember that English is important. So we have to build up our commitment to say that English is easy. English is enjoyable. So before it, would you mind to repeat and mention when I call your class? 11 sign 2. You have to say English is easy. Okay, right? Okay, let's say 11 sign 2. English is easy. One more. 11 sign 2. English is easy. That's good. Give applause to you. I have an interesting topic to do today. What's your interesting topic today? Look at this picture. One. The second.
third, fourth, and the last. What are they doing? Anyone of you would like to answer? Raise your hand, please. Yeah? Ada? Kocha? Telephoning? Okay, good. Next, Ladula. Calling. Any other? Okay, that's good. That's our activity today. We're gonna learn about talking by phone. Okay, would you mind to take your handphone? Give your handphone and show it up. Okay. You know that the handphone has some function. Remember? What function of handphone? Okay, to communicate. Any other? Playing game. What else? Listening to the music. What else? Browsing, watching film. That's good. Any other? Studying, calling. Okay. For instance, some years or perhaps more years ago, that somebody, someone, or everyone will use handphone just to call. That's it. Okay. And now you will go learn about how to talking by phone. Okay, my class, to learn about this material, I have an agenda. Here is your agenda for first, learning objective learning, and the second, individual activity, and the third, make a group. After you have your individual activity, you can read the instruction given. There are 2 tasks here. For first, you have to listen carefully about a dialogue and you have to complete it. Next, you have to identify. We know that there are 10 points and each 2 points will have 2 points. To having a score, you have 2 times your 2 score to 5. Okay, what score do we have? 100, that's good, excellent. Have you finished having a score? Okay. Who get 100 score? Please raise your hand. Wow, excellent. Really brilliant student. Any one of you have 100 score? Have you? Okay, alhamdulillah, all of you have done this activity. Wow. Okay. My class, any trouble finishing this identification about some information and the dialogue talking by phone? Alhamdulillah. Okay, for the next, go on for the second page. We still have to do the student worksheet individually. To and finish second page, you have to identify about some information, some expression used when you are talking by phone, especially for the dialogue between man and woman on the task 1. I would like to give you for 4 minutes to finishing this task. I write down what's the greeting, what's the introduction. Based on the dialogue, find out about the greeting statement. After listening and completing the dialogue, identify some expression used. Based on each that, you have to write down the expression used, how to greet, how to introduce, and then a purpose and next. Yeah.
Okay, focus. Would you like to answer? Betul? What breathing? Expression breathing or introduction that you see? Yep. Hello. Any other? Okay, good. For the next. That's good. Brilliant. For the next. Go on for the next. About telling purpose. What's that? Please hold the hotel. Rafi. Your answer? Okay. Bagas? On you? Planning to visiting New York. Okay, Dana. What's your answer? The purpose? Okay, that's good. Okay, you heard that Bagas' answer is different with other. What's your opinion? Who disagree with the Bagas' answer? Planning to visit New York? Who disagree? Who disagree? Yeah, Novila, give your reason. Almost all of you have a great score. 100 score. Give applause to all right. Okay, it's time to English is. Next. We go on. Okay. Our next activity is hair activity. Okay. In this activity, I also would like to give you my meaning. It is consists of 2 parts, but with different directions. You might do it with your hair. Okay? Do you get for my point? Yes. Okay, my class. Before you finish and do this activity, remember about some instruction given to you. Make sure that you have a pair. Have you? Okay? For task 1, do these activities with your hair. There are 3 instructions given to you. For first, you have to browse the dialogue in English related on having reservation or appointment using your handphone through audio visual or audio phone. And you might choose one of them. So, you have to choose one of the reservation or appointment dialogue. Okay? And the second, after you choose one of the type, then write down the complete dialogue here. Don't forget, you have to attach the link. Okay? The link that you have on top of the dialogue. Okay? For number 3, analyze the expression. For number 3, you have to do it like when you finishing task 1 number 2 and the individual activity. Got it? Okay. Next, for the task 2, still do and walk in a pair. You have to choose one thing to write the dialogue. And you have to write down on my student worksheet that you have found. Okay, get it? After you finish writing activity, you have to present and pause
your papan publikasi that I have posted in your whiteboard in this classroom. Okay, can you my class? Okay, I would like to give you what is it for 20 to 25. Okay, get it? Okay, the times is for yours. You might discuss it with your partner. Okay, do it. Remember with the follow of your dialogue like this, okay? And some of your friends listen. Stop, I think. Okay. My orange light. My class for point 3 as analyze expression, you might not write all the sentences. You might just write the main point. The main point of important information, detailed information, you might do it. For the class 2, you have to write the dialogue with your own words. After just one situation given, you have to write down a conversation talking by phone. After that, we have identify what the sound is. That's right. But you have to tell. What sound is. That way, easy. That's not the that you have right. Aisa, Kesiana, finished. Okay, your friend has finished it, and they will present their student worksheet in front of your class. After that, you have to post into papan publikasi. Okay, my student, give applause to Rania.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Asha Bakasni, and I'm a student. The topic, your number is 145. Someone has yelled the wrong number. What's the expression that you find on your minding arrangement? How about the other point? Hello, Dasna, where are you? Hello. Can the person What's the purpose one? The purpose about conducting public high school and again, a rank appointment. That's good. And the other? wrong number? And then what about the taking expression? Okay, good. Thank you so much. You want to pause your student motion up there? This is kapan publikasi. You have to pause your student motion here. You mind and check this. Hey, my boy and girl, after you present your student motion, you have to pause your student motion on papan publikasi in front of your class, okay? After the next pair, the next one, Ocha, Ota, okay? Yeah. Attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, today we want to present our work. The topic is your number is 81456. Someone has yelled the wrong number. Hello everyone, it's Ocha. Hi Ocha, I'm so sorry but I'm not Edward. I think you called the wrong number. Of the name I called 81456, right? Unfortunately, you called the number 8141556. Oh no, my bad. I'm really sorry. This is a real class. Okay, by the way, who are you? My name is Uta. It's time to get going to call someone. I hope we can see right after this. Of course, why not? Okay, let's take that. And now, please present your analyzing about the expression used based on the dialogue that you have right now, please. Hello, Edward, and hi, Jack. Next. Hello, purpose is someone's call someone's number, but he is called the wrong number. That's good. Next. And the important information is the Edward number is 81456, but Ocha called 8145 Okay, thank you. Next. There's a main expression. Have a nice day. Okay, that's good. Give a host to you. Okay.
Okay, now, what's it? Yang papan publikasi. Aisyah, Desiana, and Rosa Mutan is coming. You have to evaluate each other of your friends' student worksheet. Okay, come in, please. And the other one, you have to post your student worksheet at the other side of papan publikasi. Got it? From now. Okay. You have to evaluate your friends' result discussion, right? Yeah. Our friend. No. Look at me, Malena, Nadia, Renalda, and post the worksheet. And one of you would like to also see what's your friend's student worksheet result. Yeah? You might see. My boy and girl, I think there are no spaces here. My boy, your student worksheet there. All of you have done. Have you evaluated your friends' student worksheet? And here I am. Yang punya aja. You haven't finished? Andre, have you? Okay. You know how? Have you? You might see the other student worksheet. Each other will give evaluate to the other works. Get it? See that, my boy? The last one? Yeah. Science 2, English is okay. Give applause to you. You have to do that. Compare activity. Okay. Let me see what you get for our activity today. Service? Yeah. What you get? How to get reservation, looking for phone, and any other? How to making a form? Next. How to arrange, how to write the dialogue using by talking by phone, I mean. What else? How to make an appointment. Okay. What else? If you want to write or say something when talking by phone, remember about some elements that you have to write or say. What are they? What are they? The expression used, like okay, greeting, introduction, spelling purpose. What else? The time, important information. What else? Next topic. Okay, based on our test competency, you know, are our conclusion. How to get reservation by phone, having appointment by phone. And the next, you know that our conclusion today is find out about the purpose for what we are going to call and the generic structure of talking by phone
And there are some expression used. And the next, here are the example 1. How to get reservation, appointment, to arrange appointment, to reserve a hotel, restaurant, travel agent, and so on. And the structure of having a call are greeting, introducing, telling purpose, expressing agreement, closing. And we have some example. Hello. Hello. Yeah. Good morning. Next. Telling purpose and respond. I would like to speak with Mr. John. My just a moment, please. I'll check my diary first. Okay. Next. Example. Thank you for your call. Thanks for calling. Here is the example. Having reservation. The hotel. Okay. Those are our conclusion for today. Hopefully, all of you have this competency how to talking by phone correctly. Okay? For the next activity, you will join speaking class. Have you prepared yourself? You have to join our speaking class next week. Okay, my class? Before I close our activity today, any one of you would like to ask me some question? Is it clear for today? Yes. Good job. Thank you for today, my class. Okay. Thank you so much. So sorry my message to you. Let's sing Hamdalah to close our class. Thank you so much, my beloved brilliant student. 11 science, 2 English is English. Thank you so much. Goodbye. Sehat Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah saya juga sehat. Mohon maaf sekali ya Bu, saya mengganggu waktu Bu Yun sekarang. tidak, sedang istirahat juga kok Bu. Alhamdulillah kalau tidak mengganggu. Begini Bu Yun, Gimana? saya Saya dibantu ya Bu. saya Sepertinya ingin kelanjutan yang kemarin iya, ini ya. lanjutan yang kemarin Iya. kita supervisi ya Bu. Iya. Jadi di sini saya akan melakukan perbincangan sederhana saja ya Bu, Iya. terkait dengan kegiatan praktek mengajar Ibu yang kemarin yang sudah Ibu lakukan. Nah, baik, untuk kegiatan kali ini kira-kira yang ingin Ibu harapkan apa ya Bu? Iya. Ketika saya sebagai seorang pendidik melakukan pembelajaran, tentu saja harapannya adalah keberhasilan saya dalam mengajar dengan melihat hasil belajar siswa itu sendiri tercapai dengan baik. Ya, seperti itu. Kira-kira ada nggak kekurangan atau kelebihan yang ingin Ibu lakukan dari pembelajaran kemarin? Saya awali dari kelebihannya dulu. Iya. Untuk kelebihan, alhamdulillah saya melihat antusias
peserta didik di kelas 11 MIPA 2 yang sangat antusias sekali, mereka luar biasa sekali, dapat menyelesaikan setiap tahapan pembelajaran itu dengan baik, dan mereka dalam akhir pembelajaran itu dapat mengerjakan LKPD ya Bu ya, karena memang keberhasilan seorang guru mengajar itu sejauh yang saya tahu ya Bu, itu dengan melihat hasil belajar siswa, dengan mereka mampu menyelesaikan tagihan, dalam hal ini tagihan LKPD untuk harus mereka selesaikan kemarin itu mendapatkan nilai yang baik-baik, artinya mereka mencapai ketuntasan belajar yang di atas rata-rata, dan saya sangat puas sekali. Namun untuk kekurangannya, karena kemarin memang saat saya merencanakan kegiatan pembelajaran, saat menyusun dokumen, itu saya menginginkan pembelajaran yang berdiferensiasi pada produk. Tapi ternyata kekurangan yang dapat saya temukan itu adalah diferensi produk yang belum bervariasi, saya pikir. Karena mungkin yang pertama keterbatasan waktu, kemudian kesiapan siswa dalam menyiapkan perangkat, bahan, ya, dan alat-alat yang seharusnya sudah mereka siapkan, tetapi karena terkendala beberapa faktor dari siswa itu sendiri yang memang kemudian tidak bisa melengkapinya. Jadi belum tercapai dengan maksimal, tetapi ini on proses, artinya mereka juga sedang menyelesaikannya, walaupun nanti untuk pengumpulannya ada beberapa siswa yang tidak bisa dikumpulkan secara langsung dan tepat waktu pada hari itu, sehingga saya menyediakan media Google Classroom untuk mereka mengumpulkan produk mereka, begitu. Walaupun sementara hanya sebatas foto dulu atau apa begitu, artinya ada dokumen tahapan belajar yang mereka lakukan, begitu. Ya. Kemudian saya juga ingin tahu bagaimana perasaan Bu Yun ketika Bu Yun mengajar di kelas 11 MIPA 2. Luar biasa sekali Bu di sana. Ternyata apa yang sudah saya rencanakan itu seperti yang tadi saya sampaikan, anak-anak itu antusias sekali. Mereka menikmati apa yang saya sampaikan di kelas. Kemudian mereka juga sangat termotivasi karena di sana saya untuk membangkitkan motivasi peserta didik itu saya juga menggunakan alat atau media sederhana. Saya gunakan papan publikasi ya untuk mereka mempost, menempelkan karya mereka. Jadi ternyata dengan hal yang kita anggap itu sederhana, ternyata itu mendorong peserta didik yang lain untuk mereka beradu kecepatan, tetapi kecepatan yang bukan semau mereka. Artinya di sana mereka mengikuti setiap tahapan yang saya sampaikan, dan saat mengumpulkan tagihan LKPD yang harus mereka tempelkan di papan publikasi itu semua siswa bisa. Ibu kemarin juga bisa presto sendiri ya. Ternyata mereka sangat hebat sekali, luar biasa. Memang anak-anak kita itu memang tugas kita untuk selalu mendorong mereka membangkitkan semangat mereka begitu. Kalau kemarin ya saya amati tahapan-tahapan yang Ibu lakukan itu sudah bagus sekali ya, sudah sesuai dengan tahapan-tahapan dari pembelajaran. Nah kemudian kira-kira dari tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan kemarin itu, apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran itu? Iya, kalau boleh saya sampaikan 95% sebenarnya tercapai Bu. Hanya yang 5% itu kurang lebih dari pengamatan saya saat mereka mengumpulkan produk berdiferensiasi itu yang tadi sudah saya sampaikan. Artinya mereka on proses, hanya finishing sih sebenarnya. Itu sehingga saya memfasilitasi anak-anak untuk mereka mengumpulkan finishing produknya, walaupun masih berupa foto atau dokumen begitu tidak apa-apa gitu. Artinya mereka tahu target yang harus mereka lalui gitu. Berarti itu sudah masuk juga sebagai diferensiasi produknya ya, Bu. Kemudian tentang praktek pembelajaran yang perlu kira-kira Ibu rasa perlu disiapkan lagi itu kira-kira apa Bu? Kemudian mungkin Bu Yun juga punya strategi lain ya, bagaimana untuk lebih membangkitkan anak lagi yang tadinya hanya 90% yang aktif bisa 100% itu aktif Bu. Iya. Tentu saja kembali lagi belajar Bu ya. Belajar melalui forum diskusi yang paling
bisa kita lakukan setiap saat dan setiap waktu itu ya dengan teman MGMP di sekolah, juga dengan rekan sejawat ya Bu ya. Karena kita juga tidak bisa menutupi diri bahwa kita hanya berdiskusi, sharing dengan teman-teman se-MGMP. Artinya kita juga bisa dengan mapel yang lain begitu. Itu kemudian juga dari sharing diskusi itu, ketika kita melakukan diskusi itu kan pasti menurut saya itu informasi itu akan otomatis terbuka sangat luas sekali. Jadi kita bisa menangkap banyak informasi, menerima informasi dari manapun terkait dengan aplikasi ataupun buku-buku apapun itu, untuk kita bisa membangkitkan kita juga, untuk kita juga belajar, karena kita tentunya sebagai guru yang profesional ya tetap harus terus belajar melayani anak-anak, apalagi anak-anak kita, anak-anak milenial ya, kita yang memang harus siap dengan semua perubahan zaman ini. Benar sekali Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan kegiatan tersebut dan berapa lama Bu? Karena kebetulan ini kita masuk semester kedua untuk tahun pelajaran ini, tentu perhitungan saya kurang lebih 5-6 bulan ke depan Bu. Mudah-mudahan nanti juga bisa menyupport kembali, menyuplai kembali bahwa apa yang nanti akan saya sajikan ke anak-anak itu betul-betul menjadi rekaman yang bagus untuk anak-anak begitu. Jadi tidak hanya sekedar masuk kelas aku belajar, tapi belajar yang memang mereka itu harus melakukan sesuatu, karena kita harus menekankan bahwa pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu ternyata membuat siswa kita itu lebih mengenal dengan materi yang kita sampaikan kepada anak kita. Ya banyak hal sih Bu, kadang aplikasi sekarang juga sangat bervariasi sekali, banyak ya. Termasuk Bu Ang sendiri kan ya. Itu teman-teman saya di SMA 1 Wonosobo itu saya yakin sudah inspirasi saya untuk saya berkembang dan lebih maju lagi. Jadi teman-teman yang ada di SMA itu menginspirasi ya Bu? Menginspirasi, ya, sangat menginspirasi sekali. Mau yang junior apalagi yang senior, pasti beliau-beliau itu banyak pengalaman sekali untuk kita ambil gitu kan ya. Iya. Kemudian Bu, untuk kegiatan yang Ibu rencanakan itu apakah ada Ibu membuat jadwal khusus atau bagaimana? Ya, kalau jadwal khusus tentu saja itu fleksibel ya Bu, kalau menurut saya. Artinya jadwal yang khusus itu justru ketika saya misalnya mengikuti webinar atau workshop yang tentu jadwal itu adalah jadwal yang memang sudah pasti dari penyelenggara dan kita wajib untuk mengikutinya. Adapun untuk jadwal khusus yang saya susun sendiri, tentu saja itu adalah jadwal-jadwal yang terkadang memang harus saya lakukan, terutama untuk jadwal jangka pendek misalnya. Ketika saya akan melakukan pembelajaran pada minggu depan misalnya, maka saya harus mencoba mencari informasi dalam saya belajar dengan teman ataupun dengan belajar mandiri, offline ataupun online, dengan membaca buku atau apapun itu harus saya lakukan sebelum pembelajaran itu saya lakukan. Sembari saya juga menyiapkan persiapan lah ya, persiapan dokumen pembelajaran dan sebagainya. Berarti pembelajaran sepanjang hayat itu Ibu terapkan di diri Ibu sendiri ya, biar ketika nanti kita mengajar di kelas itu tidak hanya kita itu materi yang kita tahu hanya lingkup kecil saja. Ketika kita mau belajar pasti lingkupnya akan menjadi lebih besar. Dan itu menjadi tugas besar kita agar anak itu tidak bosan di kelas, karena itu menjadi PR juga buat saya secara pribadi, bagaimana membuat kondisi belajar di ruang kelas ataupun mungkin sesaat saya outing kelas itu menyenangkan untuk anak-anak gitu. Benar sekali. Nah, dari kegiatan ini harapan dari Ibu nanti semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua dan ada perbaikan ke arah yang lebih baik ya Bu Yun. Nah, saya ucapkan selamat juga kepada Bu Yun karena sudah melakukan pembelajaran dengan baik, setelah saya amati gitu ya. Kemudian saya juga terima kasih sekali karena hari ini kita bisa coaching ya Bu. Terima kasih juga ya Bu Ang ya, selalu menginspirasi, selalu memberikan saran, motivasi, kita diskusi. Kadang kita juga bertengkar mempertahankan argumen kita masing-masing, tetapi insya Allah itu untuk kebaikan kita.
kita dan juga untuk anak-anak kita. Ya, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuntantri. Saya adalah pendidik di SMA Negeri 1 Wonosobo. Saya juga rekan kerja dari Ibu Anggraheni Niryasari. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Ibu Anggraheni Niryasari yang bagi saya adalah sangat menginspirasi saya. Saya sangat berterima kasih sekali pada kegiatan kucing yang sudah dilakukan mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi pada pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Pada pembelajaran yang saya lakukan di kelas 11 MIPA 2, Ibu Anggraheni Niryasari telah melakukan kegiatan yang sudah menjadi kewajiban, yang sudah menjadi tugas saat melakukan kucing, di mana Ibu Anggraheni Niryasari telah merekam semua apa yang saya kerjakan, apa yang sudah saya lakukan, mulai dari mencatat, mendengarkan, kita berbicara, kita sharing, memberi masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk proses pembelajaran saya yang akan datang. Terima kasih Ibu Anggraheni Niryasari, tetaplah menjadi inspirasi bagi kami selaku pendidik dan saya secara pribadi, secara khusus. Terima kasih, sukses selalu Ibu Anggraheni Niryasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.